Nabi Zulkifli menjadi seorang raja yang dikagumi oleh rakyatnya karena kepribadian beliau yang baik dan juga penyabar. Bahkan, Nabi Zulkifli tidak pernah marah kepada siapapun. Kisah Nabi Zulkifli, raja yang mampu menahan godaan iblis. Nabi Zulkifli termasuk dalam 25 nabi yang wajib diketahui dan dikenal sebagai sosok penyabar. Jumlah nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim berjumlah 25. Salah satunya ialah Nabi Zulkifli. Dalam Islam, terdapat rukun iman yang wajib diamalkan oleh setiap umat muslim di dunia. Iman kepada Nabi dan Rasul termasuk ke dalam rukun iman yang keempat. Nabi sendiri merupakan seseorang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Nabi Zulkifli merupakan seorang anak dari Nabi Ayub alaihi salam yang lahir di negeri Syam. Nabi Zulkifli sebenarnya memiliki nama asli Bashar bin Ayub. Zulkifli sendiri merupakan nama yang beliau dapatkan dari seorang raja di negeri Syam. Kisah Nabi Zulkifli, sedari kecil, beliau dikenal sebagai sosok yang tidak pernah berbohong dan disenangi oleh banyak orang. Sifatnya tentu menurun dari ayahnya, Nabi Ayub, yang juga memiliki sifat penyabar. Ketika dewasa, Nabi Zulkifli mengabdikan dirinya sebagai seorang raja yang bijaksana dan mampu menahan emosi dengan baik. Nabi Zulkifli juga menjadi raja yang mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Sungguh hebatnya beliau, mampu menghadapi segala cobaan dari peperangan dan mendamaikan rakyatnya. Hingga akhirnya beliau wafat pada usia 75 tahun. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Zulkifli menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 95 tahun. Mengutip dari situs resmi Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali, nama Nabi Zulkifli disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Pertama, pada surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86 yang berbunyi, "Ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh." Kedua yaitu pada surat Shad ayat 48. Allah berfirman, "Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." Saat itu, negeri Syam dipimpin oleh seorang raja yang umurnya terbilang cukup tua. Tetapi, ia tidak memiliki keturunan untuk meneruskan tahtanya sebagai raja. Raja tersebut adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Tentunya, ia ingin penggantinya kelak bisa memimpin negaranya dengan baik. Suatu hari, raja mengadakan sayembara untuk menentukan siapa yang akan menjadi penerusnya. Beliau memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat di negeri Syam untuk mengikuti sayembara tersebut. Seluruh rakyat negeri Syam, termasuk Nabi Zulkifli, hadir dan berkumpul di istana. Kemudian raja pun berkata kepada rakyatnya bahwa usianya sudah semakin tua dan tidak memiliki keturunan yang bisa dijadikan sebagai penerusnya. Oleh karena itu, raja ingin salah satu dari rakyatnya yang menjadi penerus kerajaan. Raja mulai mengajukan persyaratan, karena tentunya raja tidak ingin asal dalam memilih penggantinya kelak. Ada 3 persyaratan yang diajukan oleh raja pada saat itu. Syaratnya adalah berpuasa di siang hari, beribadah pada malam hari, dan mampu menahan emosi. Namun, setelah raja menyebutkan persyaratan tersebut, seluruh rakyatnya terdiam, karena merasa tidak akan sanggup melakukan persyaratan tersebut.
Ketika rakyat terdiam, Nabi Zulkifli menjadi satu-satunya yang berdiri dan menyanggupi persyaratan dari raja untuk berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, serta menahan emosi. Hanya saja, raja merasa bahwa Nabi Zulkifli masih terlalu muda saat itu. 3 kali raja mengajukan pertanyaan yang sama, tetapi tetap saja seluruh rakyatnya terdiam dan hanya Nabi Zulkifli yang berdiri dan menyanggupi. Akhirnya, raja memilih Nabi Zulkifli untuk menjadi penggantinya dan kisah Nabi Zulkifli sebagai raja pun dimulai. Walaupun usianya saat itu masih terbilang sangat muda, Nabi Zulkifli menjadi seorang raja setelah mampu menjalankan syarat-syarat yang diajukan. Raja yang melihat kesungguhan dan kesanggupan Nabi Zulkifli akhirnya menyematkan nama Zulkifli pada Basyar bin Ayyub. Setelah itu, Basyar bin Ayyub lebih dikenal dengan nama Zulkifli dan menjadi pemimpin yang bijaksana juga penyabar di negeri Syam. Nabi Zulkifli menjadi seorang raja yang dikagumi oleh rakyatnya karena kepribadian beliau yang baik dan juga penyabar. Bahkan, Nabi Zulkifli tidak pernah marah kepada siapapun. Beliau juga menjadi panutan bagi rakyatnya karena memegang janjinya untuk terus berpuasa di siang hari, beribadah malam, dan menahan emosi walaupun raja yang memilihnya sudah wafat. Selama menjadi raja, Nabi Zulkifli juga selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya dibanding kepentingan pribadi. Ketika menjadi seorang raja, Nabi Zulkifli sering menyambut rakyatnya yang bertamu dengan baik. Suatu ketika, ada seorang lelaki tua yang datang dan mengetuk pintu untuk meminta pertolongan Nabi Zulkifli. Disinilah kisah Nabi Zulkifli yang mampu menahan godaan iblis dimulai. Dengan hati yang lapang, Nabi Zulkifli tentunya mau membantu kakek tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Seorang kakek tersebut berbicara dengan Nabi Zulkifli di waktu yang seharusnya Nabi beristirahat. Tetapi Nabi Zulkifli tetap sabar untuk menanggapi kakek tersebut. Setelah selesai, Nabi Zulkifli meminta sang kakek untuk datang lagi esok hari. Namun, saat waktunya tiba, kakek tersebut tidak datang. Nabi pun berpesan untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumah, karena beliau ingin beristirahat. Ketika Nabi Zulkifli tertidur, sang kakek tersebut datang kembali dan memaksa ingin masuk ke rumah. Sang kakek memanglah bukan manusia. Ia dapat masuk ke tempat di mana Nabi Zulkifli tertidur, padahal pintunya dalam posisi terkunci. Lalu ia mulai mengganggu dan membangunkan Nabi Zulkifli yang sedang tertidur pulas. Nabi yang terbangun pun akhirnya sadar bahwa sang kakek tersebut adalah jelmaan iblis. Walaupun begitu, Nabi Zulkifli tetap sabar dan tidak emosi dengan tindakan iblis yang menggoda kesabarannya. Iblis tersebut pun memilih menyerah karena melihat Nabi Zulkifli tetap sabar menghadapi godaannya. Dengan berbagai kejadian yang sudah menimpa Nabi Zulkifli, beliau tetap bisa menahan emosi dan bersabar. Nabi Zulkifli dikenal sebagai sosok yang penyabar karena tidak pernah sekalipun beliau marah kepada keluarga maupun rakyatnya. Sebagai umat muslim, tentunya perilaku Nabi Zulkifli perlu kita teladani dengan sebaik-baiknya. Itulah sekelumit kisah Nabi Zulkifli. Semoga kita semua dapat meneladani kesabaran Nabi Zulkifli.